kehadiran kita dalam kehidupan seseorang bisa jadi rejeki, bisa jadi emosi, bisa jadi macam-macam gitu kan ya. Demikian pula ya kedatangannya orang dalam kehidupan kita juga sama teman-teman, yang kadang-kadang ngasih kebahagiaan gitu kan ya, ngasih berita-berita yang enak didengar, kadang-kadang enggak juga ya, bikin merah telinga ya, ada juga teman-teman ya. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Ayo kita baca yuk. Siapa sih ya orang yang menganggap kamu adalah manfaat-manfaat yang punya manfaat yang positif atau manfaat yang kurang baik gitu kan ya dalam kehidupannya dia, ataupun sebaliknya ya. Bagaimanakah gitu kan ya manfaat yang diberikan seseorang itu ke dalam kehidupannya kita. Kita bakalan lihat nih ya, apakah orang itu siapa dan bagaimana ya. Kita lihat di readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Capricorn. Buat teman-teman Capricorn yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh ya, kalian boleh menuju ke email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Kontak email ya teman-teman ya. Dan juga channel ketiga Oracle Card Indonesia yang kalian masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe ya, karena itu manfaatnya baik banget buat kalian semua ya. Apalagi buat teman-teman yang masih punya trauma-trauma yang berkepanjangan, emosi-emosi negatif yang masih susah dirilis, dan problem-problem yang berkaitan dengan finansial teman-teman ya. Ada semua di sana, kalian tinggal klik videonya sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dan didengarkan berulang-ulang selama tidak berkendara ya. Jadi seperti itu, oke? Right, kita baca ya Capricorn ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful one for you. Capricorn, kita bakalan bagi jadi 3 cerita ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian boleh yang namanya pilih kartunya, boleh juga tidak ya. Tapi yang jelas tetap dengarkan 3-3-nya, karena siapa tahu 3-3-nya ini sih adalah pengalaman hidupnya kamu. Kalaupun ini bukan pengalamannya kamu atau bukan ceritanya kamu ya, tetap didengarkan supaya apa sih, jadi pengalaman yang baru ya. Oke, cerita pertama, cerita kedua, dan cerita yang ketiga. So ya, silahkan pilih buat kalian mau memilih ya, nggak mau milih juga nggak apa-apa ya, tetap didengerin. Oke, kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lihat seperti apa. Kalau dibilang apakah ini orang yang baru atau orang lama ya, orang lama ya, orang satu circle lagi gitu kan ya, satu lingkungan gitu kan, deket lagi sama kamu gitu. Tipikal orang yang kayak gimana orangnya gitu kan, gampang berubah, sebentar A, sebentar B, sebentar C gitu kan ya. Banyak banget dan gampang banget yang namanya dipengaruhi sama lingkungan. Jadi lingkungan seperti apa ya kan sebelahnya dia bakalan gitu banget teman-teman ya. Dan ini sih susahnya atau repotnya kalau misalkan kita tuh berhubungan dengan orang yang gampang terpengaruh ya, dikit-dikit ya, apa kata orang, dikit-dikit waduh ya, begitu banget ya, gampang berubah ini sebentar A, sebentar B, sebentar C gitu, sampai sebelahnya diikutan bingung ya, apalagi kamu yang satu circle ini. Nah tapi ya kita lihat dulu nih, kamu berdua antara kamu sama dia gitu kan ya, ini ada hubungan apa sih sebenarnya ya, kita lihat punya cerita apa kamu sama dia gitu kan. Cerita-cerita di mana ada yang namanya hubungannya kalian ini bakalan sampai lama gitu loh teman-teman ya, karena satu circle, satu lingkungan, dan kemungkinan besar ini bakalan lama banget lah hubungannya sama kamu ya, seperti itu. Wow, hubungannya juga on off teman-teman ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik gitu ya, kadang-kadang mau berantem, kadang-kadang juga nggak gitu kan. Ya, ini hubungan yang seru banget gitu kan, kadang-kadang ya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang nggak bagus, tergantung dengan moodnya seperti apa dan siapa yang lagi deket sama dia gitu. Penting banget ini ya untuk mengetahui kelanjutan dari emosinya ini, kestabilannya sampai di mana, karena memang begitu teman-teman ya, orangnya itu gampang banget dipengaruhi gitu, sedangkan kamu harus berhubungan sama dia itu sampai selama-lamanya gitu kan, bisa jadi karena ini satu circle tuh, satu lingkungan, bisa jadi ini keluarga, bisa jadi teman-teman ya, bisa jadi seperti itu. Tapi hubungannya ya begitu ya, kadang-kadang kalau pas lagi akur-akur banget gitu kan, kalau pas lagi nggak akur ya kayak Tom and Jerry gitu, itu aja kalah teman-teman, itu aja kalah gitu. Ya seperti itu.
kehadiran kamu dalam hidupnya dia gitu kan ya, menurut dia ini membawa manfaat yang positif apa enggak sih? Iya ya, karena setidaknya dengan ada kamu ya, dia tuh jadi lebih komitmen sama apa yang dia ucapkan ya, karena memang balik lagi gitu kan ke ciri-cirinya dia, bahwa dia adalah orang yang gampang banget yang namanya dipengaruhi sama orang, dipengaruhi sama lingkungan gitu kan. Sedangkan kamu orang yang selalu mengingatkan dia untuk ingat apa yang udah diomongin ya, karena repot banget gak sih teman-teman ya kalau misalkan sebentar dia lupa dan terus akhirnya udah salah nyolot gitu loh ya. Kebanyakan orang kayak begitu kan ya. Nah, membawa manfaat positif buat dia gitu. Nah sekarang kita lihat buat kamu ya, kehadirannya dia itu membawa manfaat positif gak sih? Sebenarnya gini, kalau buat kamu pribadi ya teman-teman ya, buat kamu pribadi, kamu tuh harus selalu melindungi, kamu harus selalu punya barikade untuk diri kamu sendiri, karena bisa jadi suatu saat itu bisa jadi cerita yang A, bisa jadi B gitu lah, cerita C bisa jadi A gitu. Jadi kamu selalu harus merasa insecure gitu ya kalau misalkan di sebelahnya dia, sedangkan dia ya secure aja karena kamu selalu mengingatkan dia. Jadi ini hubungan yang kayak begini gitu ya, tapi ya saling melindungi sih ya, artinya kamu juga punya keinginan untuk melindungi dia, karena kalau enggak kan ya repot juga ya, kasihan juga gitu loh ya, kamunya seperti itu teman-teman. Nah bagaimanakah sebaiknya kalau misalkan dilihat dari sini teman-teman ya, kamu disarankan untuk apa sih? Kasih batasan. Ada hal-hal yang memang patut untuk seseorang pertanggungjawabkan ketika sudah bicara. Nah kadang-kadang kita sebagai orang luar gitu kan ya, orang di luar dari dirinya dia ya, kadang-kadang boleh membantu, boleh gitu kan, tapi ada kalanya juga menumbuhkan tanggung jawab ke dalam kehidupan seseorang itu kadang-kadang perlu yang namanya dilepaskan. Nah begitu loh teman-teman ya. Jadi ya sometimes kamu boleh bantu gitu kan, sometimes juga biarkan dia membantu dirinya dia sendiri juga gitu. Jangan sampai karena satu dan lain hal ya kamu bantu terus-terusan gitu kan ya, pada akhirnya dia malah jadi nggak bisa mandiri. Kalau misalkan kamu nggak ada gitu kan ya, entah karena apa, kita kan nggak pernah tahu ya kita di dunia ini sampai kapan ya. Ini malah repot teman-teman nantinya gitu ya, seperti itu. Niatnya kita membantu tapi suatu saat malah justru dia bakalan susah sendiri ya, seperti itu. Oke, ini adalah cerita kamu yang pertama. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua ya. Cerita kamu yang kedua, kita lihat apakah ini adalah orang yang lama atau apakah orang yang baru. Definitely orang yang lama juga teman-teman ya, orang lama. Terus orang yang kayak gimana? Orang yang introvert ya, pendiam. Terus habis itu juga ngelihat segala sesuatunya itu tenang, orangnya cukup tenang ya. Dan banyak orang yang menghormati, menghargai dia gitu kan ya, sebagai seseorang yang luar biasa lah gitu ya. Orang lihatnya sih seperti itu teman-teman ya. Nah kita lihat ya, punya cerita apa sih sama kamu gitu. Punya cerita apa sama kamu? Kalau dilihat di sini ceritanya baik-baik aja gitu kan ya. Kalau misalkan dibilang kalian punya pattern sendiri-sendiri ya, dia ke kanan, kamunya ke kiri gitu kan ya, kalian berdamai ya walaupun ini berbeda banget. Artinya secara sosok ya itu 360 derajat berbeda dari kamu, tapi kalian bisa hidup berdampingan gitu dengan tidak saling memberikan konflik antara sesama gitu. Jadi kalau misalkan dilihat apakah perasaan sebenarnya sama kamu, ya nggak apa-apa gitu kan ya, baik-baik aja, quiet, okay. Nah sekarang ya, kehadirannya kamu dalam kehidupannya dia itu menurut dia itu bawa manfaat yang baik apa enggak ya? Bawa manfaat positif, bawa banget, karena dia tuh tipikal orang yang tadi ya tenang banget, tapi dengan kamu ya, dengan kenal sama kamu ya bisa take advantage juga, sama ya, sama-sama memberi manfaat. Dan menurut dia belajar banyak juga dari kamu untuk melangkah ya, jadi mengambil satu step yang mungkin kemarin dia nggak pernah berani untuk lakukan. Nah ini susah loh teman-teman ya, susah untuk membuat orang itu yang tadinya dia berada di zona nyaman gitu kan ya, untuk keluar dari sana dan mencoba hal-hal yang baru. Dan kamu ya itu memberikan pembelajaran seperti itu sama dia, which is menurut dia itu adalah hal-hal yang positif. Dan juga sebaliknya juga seperti itu gitu kan, dengan dia ya kamu belajar banyak untuk apa, jauh lebih bersyukur gitu kan ya, karena typically kamu tuh orang yang selalu kurang puas dengan sesuatu hal, jadi selalu ada yang salah. Dan kamu dari dia itu belajar apa sih? Belajar bersyukur, belajar untuk melihat segala sesuatunya itu, oh
ini adalah sesuatu hal yang plus gitu ya, ketimbang melihat minusnya gitu teman-teman. Nah, saling memberikan manfaat yang baik ya di sini. Dan bagaimanakah selanjutnya ya? Ya sabar gitu, masing-masing orang diciptakan dengan settingannya masing-masing gitu kan ya, sabar. Kadang-kadang kalau misalkan ada masalah dan sebagainya ya, kalau misalkan ini adalah sesuatu hal yang ibaratnya kalau secara chemistry ini sebenarnya baik-baik aja ya teman-teman ya, saling bisa belajar dari sini. Cuman sabar karena nggak segala sesuatu hal itu bisa yang namanya sesuai dengan apa yang kamu mau, dan sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Ritme seseorang ya, cepet apa enggaknya seseorang itu nggak bisa yang namanya kita samakan dengan diri kita, itu berbeda teman-teman ya. Ada yang bilang bahwa kak kok kalau ngomong cepet banget gitu kan, tapi di in other people gitu kan, di orang yang lain mungkin akan senang dengan ritme kecepatan orang bicara itu seperti apa gitu. Jadi orang itu seleranya masing-masing, kita nggak bisa sesuaikan ritme kita dengan ritmenya mereka ya, ritmenya mereka dengan ritmenya kita. Yang ada adalah apa sih, belajar menerima perbedaan itu sendiri, menerima perbedaan ya. Kalau memang nggak suka, kalau memang nggak cocok ya nggak apa-apa gitu. Tidak harus kamu suka, tidak harus kamu tidak harus kamu cocok gitu loh kepada seseorang. Mau 1000 orang lewat dalam kehidupan kita, kalau misalkan ibaratnya kamu merasa nggak nyaman dan apa ya, itu adalah sebenarnya masalahnya bukan sama mereka gitu, dan nggak perlu yang namanya kamu bilang bahwa kamu terganggu sama mereka ya, masalahnya adalah sama diri kita sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi ya sabar gitu, dan menerima perbedaan itu sendiri, bahwa ritmenya kamu dan ritmenya dia berbeda, tapi quiet oke, sebenarnya hubungannya kalian nggak ada masalah sih, bahkan banyak pembelajaran yang bisa diambil dari masing-masing ya oke sih. Cuman ya memang ada sedikit sabar tentang ritme itu dia tadi ya, seperti itu. Oke, yang kedua ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, apakah orang lama atau orang baru? Nah ini orang lama sebenarnya teman-teman ya, tapi kalau misalkan dilihat di sini ya, punya cerita bersama gitu kan ya, ada yang namanya komitmen bersama, tetapi ya ada rasa sakit yang sangat luar biasa ketika bersama. Dan sekarang ini posisinya adalah posisi ingin berteman saja gitu loh ya, ingin sepertinya kalau kita bersama ini tidak menjadi apa gitu kan ya, tetapi lebih banyak saling menyakiti ya. Jadi kenapa enggak sih kita dari temenan ya jadi temenan lagi aja gitu ya, nggak ada salahnya dengan hal seperti itu gitu. Jadi perasaan sebenarnya seperti itu, kepinginnya karena gini, merasa nyaman sama kamu, nggak harus yang namanya jadi pasangan kan teman-teman ya. Pernah jadi pasangan ya kan, tetapi ada luka di sana dan masih belum siap untuk membuka satu lembaran yang baru ya, lebih baik berteman dulu aja gitu kan ya. Lebih baik berteman dulu aja, dan nanti pun kalau misalkan alam semesta ini menghendaki bahwa kamu ya bersama dengan dia adalah satu orang yang memang digariskan ya, ditakdirkan bersama ya, kenapa enggak gitu ya. Membawa manfaat positif ya ke hidupnya dia teman-teman ya, karena dengan adanya kamu dia jadi bisa yang namanya belajar lebih sabar, belajar untuk merawat suatu hubungan kayak gitu, walaupun kemungkinan besar ya jalannya nggak mudah ya. Sedangkan untuk kamu sendiri ya teman-teman ya, kalau misalkan dibawa kehadirannya dia setidaknya membawa satu ruang lingkup yang berbeda gitu, pandangan yang berbeda terhadap sesuatu hal yang kadang-kadang mungkin kamu terlalu konvensional di sana gitu kan ya. Dan hadirnya dia membawa sesuatu hal yang baru yang membuat kamu itu jadi berani untuk menuju atau melihat keluar ya dari circle ya, seperti itu teman-teman. Nah kita lihat ya bagaimanakah sebaiknya. Biarkan pada saatnya nanti bisa memutuskan ya, kalau misalkan dengan ketegasan ya, oke, sekarang ini aku maunya kayak begini ya, saya sudah kayak begitu aja gitu. Oke, aku sekarang maunya temenan aja dulu gitu kan. Nanti next kita lihat ya, nextnya akan seperti apa dan kayak gimana. Tapi bukan berarti itu close gitu ya, tapi ada yang namanya ketegasan bahwa sekarang ini maunya kayak begini gitu ya. Selanjutnya ya nanti gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga.
Cerita yang ketiga buat kamu ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ya uniknya kita, sisi mananya kita yang kita anggap lemah gitu kan, kita anggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang kok kayak gini aja gitu kan, itu bisa membawa manfaat yang positif untuk orang lain teman-teman. Jadi ya ayo kita lihat diri kita sebagai seseorang yang luar biasa gitu kan ya, di tengah-tengah yang namanya kita punya kelemahan apa gitu kan ya. Selamanya kalau misalkan kita melihat itu sebagai satu kelemahan, itu akan menjadi lemah gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa yang namanya mentransformasikan hal-hal yang kita anggap lemah itu menjadi sesuatu yang memang inilah aku ya, beginilah aku, dan cara aku menerima hidupku yang seperti ini ya, itu akan menjadi sesuatu hal yang dahsyatnya luar biasa banget ya. Subscribe channel ketiganya Oracle Card Indonesia teman-teman ya, untuk memaksimalkan segala macam potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ya. Entah itu sesuatu hal yang kamu anggap potensi ataupun sesuatu hal yang kamu anggap yang tidak baik ya teman-teman ya. Kita bakalan tahu nantinya seperti apa ya. Dengarkan berulang-ulang, konsistensi itu penting banget teman-teman ya. Dan kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula pastinya ya. Thank you so much for listening. Remember, far always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.